Sama suara Ariana Grande nyanyi lagu Hati-Hati di Jalan dari Tulus. Si Taylor Swift ini nyanyi lagu Si Rungkat ini gitu dalam bahasa Jawa bahkan ya, bukan Indonesia. Iya benar. Kira-kira mungkin nggak sih kita nanti bisa duet sama artis favorit kita? Hai semuanya, balik lagi di podcast AI di Balik Layar. Podcast yang bakal ngebahas AI tanpa ribet. Gue Rebecca dan hari ini lagi bareng sama temen gue Desta. Hai. Nah, Desta ini adalah seorang penggemar teknologi nih. Nah, kita bakal bahas tentang AI menurut perspektif Desta dan juga gue. Nah, Des, untuk awal nih, menurut lo AI itu apa sih? Kayak apa ya, asisten pintar yang mana dia tuh belajar dari pengalaman gitu. Jadi misalkan nih lo punya Google Foto, nah si AI ini bisa kasih judul dari foto lo berdasarkan objek di dalam foto lo itu gitu. Oh, kayak misalnya lo lagi di pantai, dia ngasih judulnya pantai gitu. Iya betul. Oke. Bener-bener. Jadi AI itu Betul. sebenarnya teman kita ya yang bantu kita sehari-hari ya nggak sih? Iya betul banget, kalau dibilang temen itu bener banget guys. Jadi tanpa kita sadarin sehari-hari juga kita tuh gunain yang namanya AI. Misalkan lu pengen cari resep makanan atau bahkan lu pengen ke kantor nih terus lu cari rute terdekatnya pakai Google Maps, itu lu udah gunain si AI itu secara nggak sadar gitu. I see. Kita masuk nih, lu mahasiswa kan ya? Iya benar. Nah, kita kayak ngomong nih, peran AI di dalam masa depan pendidikan kita. Menurut lu udah ada belum sih sekarang? Ada sih, tapi ini kan karena menyangkut brand ya. Pasti lu juga tahu Ruang Guru bukan? Oh, yang Tahu kan? BA-nya Iqbal ya? Iya, betul. Iya, tahu. Ruang Guru itu kan dia nerapin mentor virtual. Jadi lu bayangin guru virtual yang bisa ngajar sesuai cara belajar lo gitu. Keren Jadi banget. nyesuaiin sama peserta didiknya. Oke. Nah di sini gue agak baca ya, soalnya kan menyangkut image perusahaan, takutnya Iya, salah ya. Ya, santai. Ada yang namanya dalam Ruang Guru itu Robo Guru. Iya. Robo Guru itu asisten virtual yang menggunakan natural language processing atau NLP dan machine learning untuk memberikan jawaban instan atas pertanyaan siswa dan memberi rekomendasi materi sesuai referensi belajar. Juga memantau dan memberi saran untuk meningkatkan keterampilan belajar siswa. Jadi singkatnya gini lah, kita kalau mahasiswa lu tau modul kan? Iya, tahu. Guru ini dia ngasih referensi modul sesuai dengan tingkatan lo gitu. Sesuai yang lu butuhin. Kalau misalkan lu kelas 1 SD, dia bakal kasih modul yang sesuai dengan apa yang lagi lu pelajarin di kelas 1 SD itu gitu. Oke, paham. Nah, terus ada juga Adapto. Adapto ini fitur dari Ruang Guru yang menyediakan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa menggunakan teknologi machine learning. Adapto ini bisa menganalisis kebutuhan belajar siswa dan menyajikan materi pembelajaran dengan tingkat kesulitan yang sesuai gitu. Dan dia tuh jadi bisa kasih gini loh cuy, dia kasih jawaban. Misalkan lo nanya, dia kasih jawaban tapi ada referensinya gitu, jadi lo bisa pilih salah satu. Jadi nggak sesuai yang monoton, kita mau gitu benar ya? yang lebih make sense menurut kita gitu. Ada Gitu lagi nggak sih. nih kira-kira selain dari Ruang Guru ya, yang di luar Ruang Guru? Selain itu kan ada yang asisten voice, tau gak sih? Jadi kalau misalkan lu ngomong apa, lu nanya apa, dia bakal jawab apa gitu. Kayak termasuk Hey Siri di Apple nggak sih? Iya benar, sama Oke. halo Google gitu loh. Oh, I see. Iya Tahu. gitu kurang lebih. Berarti di masa depan tuh bisa jadi kita nggak belajar cuma dari buku ya, bahkan di masa sekarang lah ya, kita tuh belajar bukan cuma dari buku, iya nggak sih? Iya, dan lebih seru juga gak sih? Lebih seru Iya, dan personal banget gitu loh. Lebih Iya kayak nggak ada variasi lah. Iya gitu. bener, Oke. seru banget sih. Nah, kita bahas nih coba Des, yang agak serius soal AI nih. Oke, boleh. Etika dan tanggung jawab dalam pengembangan AI. Apa cerita nggak enaknya? Ini penting nih. Jadi AI itu kan emang mempermudah banget pekerjaan kita sehari-hari kan. Iya, benar. Tapi kita juga mesti waspada dan milih AI yang terpercaya juga kredibel. Oke. Apalagi kalau sudah menyangkut data perusahaan. Biar Hmm. apa? Biar data perusahaan kita tuh tetap aman gitu, tetap safety. Jadi kita harus tetap pilih AI yang kredibel, yang Betul. ada, yang trusted lah ya gitu. Jadi bukan cuma karena AI itu mudah di mana-mana kita bisa dapetin, kita bisa pakai sembarangan AI itu sendiri gitu. Betul. Berarti kita sebagai human yang menjadi usernya AI itu juga perlu banget merhatiin etika dan keamanan dalam menggunakan AI ya. Perlu banget etika dan Oke. keamanan itu perlu banget kita tetap harus terapin ya dalam kecanggihan teknologi di zaman sekarang. Iya, Tetap perlu benar. yang namanya etika dan keamanan itu kita perlu perhatikan. Benar Gitu sih. sih. Tadi lu bahas soal dunia pekerjaan nih. Menurut gue AI itu sekarang udah banyak banget sih dipakai di dunia pekerjaan.
Kayak customer service deh contohnya. Sekarang tuh kan ada chatbot AI ya. Iya betul benar. Iya benar. Jadi itu kayak asisten virtual yang udah merevolusi dukungan pelanggan. Secara nggak sengaja tuh kayak lu tau Shopee nggak? Iya tahu. Nah, Shopee tuh salah satu usernya. Iya, lu kalau misalnya pengen pengembalian dana, lu nanya ke customer itu pakai chatbot AI loh. Oh. Lu ngeh nggak? Gue ngehnya kalau misalkan apa ya? Kalau chat yang panjang itu loh, tapi gue nggak ngeh sampai ke pengembalian dana aja tuh pakai AI gitu. Berarti dia ngecek by system gitu maksudnya? Iya, ngechatnya by system. Nah, menurut gue sih chatbot AI ini bisa nanganin pertanyaan pelanggan, beri jawaban instan, dan komunikasinya udah kayak manusia. Jadi kita kadang nggak nyadar itu AI ternyata. Kayak lu nggak nyadar kan? Nah, terus habis itu chatbot ini tuh juga bisa ningkatin kepuasan pelanggan, mempercepat waktu dan meningkatkan efisiensi kerja. Balik lagi human di-cut dan digantiin sama robot. Tuh. Nah, kalau ke dunia marketing and sales itu sekarang ada namanya algoritma AI. Dia tuh dapat menganalisis data hingga perilaku pelanggan untuk menjalankan iklan pemasaran yang tentunya bantu penargetan selanjutnya. Oh gitu. Iya, jadi sekarang marketing sales kayak udah agak mudah lah gitu ya, saya untuk nanganin yang namanya penargetan kan dibantu AI. Tapi kembali juga sih kayak yang lu bilang tadi, kita mesti hati-hati gitu. Harus jaga keamanan karena kan ini data perusahaan ya. Betul. Jadi harus yang trusted lah AI-nya yang kita pilih. Jangan sampai data perusahaan terancam karena kita pilih AI yang kurang kredibel. Betul. By the way, gue baru tahu sih yang soal tadi kalau Shopee itu ternyata bisa ngembaliin dana dan itu bot ternyata ya. Padahal gue termasuk yang penggemar AI tapi nggak sampai segitunya gitu gue tahu, dan itu ilmu baru banget sih guys buat gue. Tapi itu khusus buat itu ya, kayak untuk Shopee-nya, bukan untuk all shop-nya. Jadi Shopee itu untuk customer pelanggannya dipakai chatbot sekarang gitu. By the way, ada juga nggak sih yang belakangan ini rame yang apa tuh, generator voice music AI? Pernah denger nggak? Pernah. Itu sempet viral. Itu parah sih, itu seru banget sih. Nah, itu tuh kayak bisa ngubah suara Ariana Grande nyanyi lagu Hati-Hati di Jalan dari Tulus. Terus juga bisa rubah suaranya Taylor Swift nyanyi Risalah Hati dari Dewa 19. Gila, itu sempet viral banget. Nah, terus gue juga udah penasaran nih kabar tentang voice generator AI ini. Kira-kira nih, menurut lo pribadi, kira-kira mungkin gak sih kita nanti bisa duet sama artis favorit kita dengan AI gitu? Ini seriusan ya? Kalau dibilang bisa atau enggak sih pasti bisa ya, karena kan yang gue tahu soal yang lagi viral ini, jadi itu kan kayak ada aplikasi dan aplikasinya itu bisa kita download dimanapun. Nah, di dalam aplikasinya itu kita bisa pilih nih kita mau pakai suara siapa, misalkan Taylor Swift. Taylor Swift kita bisa pilih juga mau nyanyiin lagu apa, misalkan nyanyiin lagu Rungkat gitu. Nah, itu bisa banget guys, pakai pakai suaranya si Taylor Swift ini gitu. Bener. Jadi kalau lu bilang bisa atau enggak suatu saat kita bisa duet sama Taylor Swift atau Ariana, itu bisa banget cuy. Mungkin ya berarti ya. Mungkin berarti nggak jadi impian doang nih ya, bisa wujudin gitu. Benar. Keren. Gila sih. Ini nggak pernah terpikirkan sebelumnya sama gue kalau ini bakal secanggih ini gitu loh. Bisa-bisanya si Taylor Swift ini nyanyi lagu si Rungkat ini gitu dalam bahasa Jawa bahkan ya, bukan Indonesia. Iya benar-benar bahasa daerah ya, lebih spesifik. Nah, terus tapi menurut gue sih voice generator ini juga harus hati-hati ya. Balik lagi ke manusia nih. Bisa jadi ini dipakai buat nipu. Gimana cara nipunya? Misalnya kita katakan Ariana Grande di luar negeri lah ya, nggak mungkin di Indonesia. Dia nelpon emaknya nih. Emaknya Ariana itu bilang, "Mama, aku kecelakaan, tolong dong transfer duit karena ATM aku, CC aku ketinggalan." Terus mamanya transfer 2M, katakanlah ya. Ya emang sih duitnya Ariana nggak bakal habis ya. Cuma kan ini jatuhnya jadi kejahatan lah gitu ya. Betul. Cyber. Nah, menurut lo nih, kira-kira bisa nggak sih ini dicegah? Gimana ya cuy? Ini kan masuknya ke human problem ya. Jadi di setiap kemajuan teknologi itu pasti ada positif dan negatifnya. Jadi gimana kitanya aja untuk ngegunain. Tapi nggak usah kita pungkiri lah ya, itu pasti ada aja otak-otak manusia yang pengen ngegunain ini jadi hal yang negatif gitu loh. Jadi seiring dengan berjalannya perkembangan zaman, teknologi makin canggih, itu tetap ada positif dan negatifnya. Jadi gimana kita bisa ambil aja tuh pilihan mau yang negatif atau yang positifnya gitu sih. Jadi masalahnya sebenarnya di human ya, bukan di AI ya. Betul. AI-nya sih udah mempermudah pekerjaan kita banget gak sih? Iya benar. Kurang apa juga. Cuman ya emang ada beberapa manusia-manusia yang kayak A gitu ya, yang bikin gimana tuh maksudnya?
nggak usah disebut lah ya. Bahaya. Jadi ada beberapa manusia-manusia yang emang otaknya tuh emang kriminal aja gitu. Oh iya betul. Semuanya mau dibikin ke arah jahat gitu. Benar. Jadi sebenarnya masalahnya ya manusia lagi, balik lagi user Benar. lagi gitu, nggak bisa dicegah gitu. Betul. Kecuali manusianya sendiri yang dapat hidayah atau kayak udahlah nggak usah bikin jahat-jahat, mungkin lu bisa buka YouTube kan, dapat duit tuh. Bikin a day in my life di kampung atau apa kan bisa aja kan dapat duit. Pemerintah juga harus ikut andil ya dalam hal ini. Mesti ikut andil juga kayaknya, kalau emang manusianya jahat mah kayaknya nggak bisa dicegah ya. Iya. Abis Iya, gimana kan? ya? Ini juga kan buatan manusia, benar nggak sih cuy? Bener. Jadi susah lah untuk mencegahnya, itu ya bagian dari positif dan negatif dari kemajuan zaman ini nggak sih? Iya susah. Susah Kalaupun sih. pemerintah ikut ambil, misalnya orang yang nipu ini hacker luar biasa, dia bisa proxy, bisa manipulasi lokasi, kan pemerintah nggak bisa detect juga, jadi susah sih. Susah, dan Bener. kita nggak bisa nyalain pemerintah sih guys. Iya, itu semua balik lagi lu jadi manusia, Maunya gimana? ikutin aja Bener. etika yang bener-bener aja lah jadi orang Bener. hidupnya gitu. Benar. Nah kayaknya udahlah ya segitu dulu, kalau mau minum ya. Oke, thank you. Iya. Gue minum ya guys. Kayaknya udahlah segitu aja. Jadi kita bahas soal AI di dunia pendidikan, dunia kerja, terus di dunia seni, musik tuh termasuk seni ya. Iya, benar seni. Jadi segitu aja lah pembahasan hari ini. Untuk Sobat AI, bye-bye. Bye. See you.